Setiap makhluk hidup yang ada di bumi tersusun dari sel. Makhluk hidup yang berukuran kecil seperti bakteri, ataupun yang berukuran besar seperti manusia, disusun oleh sel yang di dalamnya terjadi proses kehidupan. Apakah yang dimaksud dengan sel? Mari kita bahas dalam video berikut ini. Halo adik-adik, istilah sel dapat diartikan sebagai unit struktural atau fungsional terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Istilah sel pertama kali dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Robert Hooke. Saat itu, Robert Hooke melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus pada kulit kayu dan menemukan rongga atau ruang kecil kosong di dalamnya. Selanjutnya, rongga kecil tersebut ia namakan dengan istilah sel, yang berarti kotak kosong. Sel yang diamati oleh Robert Hooke saat itu merupakan sel mati. Oleh karena itu, ia melihatnya sebagai ruang kosong. Namun, sebenarnya banyak sekali komponen yang terdapat di dalam sel. Hal ini dikemukakan oleh beberapa tokoh lainnya yang juga melakukan pengamatan terhadap sel. Beberapa tokoh yang juga mengemukakan pendapatnya tentang sel, misalnya, yang pertama ada Scladen dan Tex Swan. Scladen dan Swan menyimpulkan bahwa sel merupakan kesatuan struktural yang menyusun tubuh makhluk hidup. Yang kedua, ada Robert Brown. Brown menemukan inti sel dan menyatakan bahwa inti sel memiliki peranan yang sangat penting bagi sel. Yang ketiga, ada Felix Dujardin, yang berpendapat bahwa cairan di dalam sel yang disebut dengan sarkode merupakan bagian terpenting dari sel. Yang keempat, ada Johannes Purkinje, yang berpendapat bahwa semua substansi di dalam sel disebut dengan protoplasma. Yang kelima ada Max Schulze, menyatakan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Yang keenam, ada Rudolf Virchow, berpendapat bahwa sel merupakan kesatuan pertumbuhan, yaitu sel berasal dari sel sebelumnya, yang dikenal dengan istilah omne cellula e cellula. Dan yang ketujuh, ada Watson dan Crick, berpendapat bahwa sel merupakan kesatuan hereditas. Dari pendapat yang dikemukakan oleh beberapa tokoh, akhirnya lahirlah istilah sel yang menyatakan bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup, serta sebagai unit pertumbuhan dan hereditas atau pembawa sifat keturunan. Adik-adik, sel tersusun oleh komponen kimia yang terdiri dari senyawa anorganik dan senyawa organik. Senyawa anorganik meliputi yang pertama, ada senyawa asam, misalnya HNO3 dan juga HCl. Yang kedua, ada senyawa basa, misalnya KOH dan NaOH. Yang ketiga, ada garam, misalnya NaCl. Sedangkan senyawa organik meliputi yang pertama ada karbohidrat, misalnya glukosa, sukrosa, dan amilum. Yang kedua ada lemak, misalnya fosfolipid dan glikolipid. Yang ketiga ada protein, misalnya protein pembentuk membran sel, enzim, dan hormon. Serta yang keempat ada juga asam nukleat, misalnya DNA dan RNA. Pada sebagian besar sel makhluk hidup, terdapat bagian-bagian yang terdiri dari yang pertama, membran sel atau membran plasma. Merupakan bagian terluar dari sel yang tersusun dari senyawa lipoprotein, yang merupakan gabungan dari lemak dan protein. Beberapa sel juga dilengkapi dengan dinding sel sebagai bagian terluarnya, misalnya pada sel tumbuhan. Terdapat beberapa teori yang muncul tentang struktur membran sel. Teori yang diakui sampai saat ini adalah teori mosaik fluida, yang menurut teori tersebut, molekul-molekul protein mungkin sebagian atau seluruhnya berada pada dua lapisan lemak, sehingga molekul protein dapat menonjol di kedua sisi membran
atau hanya terlihat pada satu sisi membran saja. Membran sel memiliki beberapa fungsi. Salah satunya berfungsi untuk mengendalikan pertukaran zat antara di luar dan di dalam sel. Berkaitan dengan fungsinya tersebut, membran sel memiliki sifat semi-permeable atau selektif permeable, yang berarti hanya meloloskan zat-zat tertentu saja. Yang kedua, sitoplasma. Merupakan bagian sel yang berada di luar inti dan dibatasi oleh membran sel. Di dalam sitoplasma terdapat zat dasar atau sitosol, organel, dan protein-protein tubulin atau filamen. Yang ketiga, organel. Merupakan organ kecil yang menjadi bagian isi di dalam sitoplasma. Organel umumnya berbentuk seperti kantong-kantong yang berselaput atau bermembran, dengan fungsi yang khas. Misalnya, inti sel atau nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan mitokondria. Adik-adik, berdasarkan keberadaan membran inti atau karioteka, atau berdasarkan letak DNA-nya, sel dapat dibedakan menjadi sel prokariot dan sel eukariot. Sel prokariot merupakan sel yang tidak memiliki membran inti. Sebagian besar DNA-nya terkumpul di suatu area pada sitoplasma, yang disebut dengan istilah nukleoid. Pada sel prokariot juga tidak ditemukan organel-organel, seperti mitokondria, retikulum endoplasma, ataupun badan Golgi. Contoh yang termasuk sel prokariot adalah sel bakteri. Sedangkan sel eukariot merupakan sel yang memiliki membran inti. Materi genetik atau DNA-nya berada di dalam inti yang terbungkus membran yang dinamakan dengan nukleus. Pada sel eukariot dapat dijumpai organel-organel. Contoh yang termasuk sel eukariot adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Oke adik-adik, jadi dapat disimpulkan bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Demikianlah pembahasan kita tentang pendahuluan sel. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, stay healthy!